Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillah, alhamdulillah dzil jalali wal ikram wa syari'il halal wal haram wa muayyidil ahkam bil ahkam wa syar'a lana as-salata waz zakata wal hajja was siyam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ma'asyiral muslimin, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Jemaah Jumat yang berbahagia, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita telah bertemu dengan 2 Jumat di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan saum kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala serta kita mendapatkan hikmah dari ibadah saum itu menjadi manusia yang bertakwa. Kita tidak boleh lupa pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rubba min shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-'atasu wal ju'. Banyak orang yang berpuasa tapi cuma memperoleh hasil lapar dan dahaga, ia tidak mendapatkan apa-apa. Wa na'udzubillah min dzalik. Saum adalah merupakan syariat yang berlaku secara universal. Hampir semua agama mengajarkan puasa, tentu dengan berbagai macam cara. Islam sendiri mengajarkan ibadah saum secara ayat Quran yang mewajibkan saum adalah pada Al-Baqarah 123, artinya turun di Madinah, tapi tradisi saum sudah biasa dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sejak di kota Makkah. Beberapa catatan sejarah memberikan pelajaran kepada kita, saum ternyata merupakan ajaran para nabi. Dan saum banyak dihubungkan dengan satu bentuk tawassul, bentuk taqarrub untuk mendapatkan sesuatu. Dan tentu tidak salah kalau kita memanfaatkan saum itu selain untuk taqarrub kepada Allah, juga untuk berdoa, untuk mendapatkan sesuatu yang sangat kita inginkan, tentu yang sesuai dengan agama. Saum bisa dijadikan sebagai salah satu cara untuk melakukan pertobatan seperti yang dilakukan oleh Nabi Adam, dan Nabi Adam mewariskan kepada kita doa yang dibacanya, dan tentu baik menjadi doa kita terutama pada bulan Ramadan supaya saum kita menjadi saum penghapus dosa. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nabi Lut mewariskan doa kepada kita, isinya juga doa pertobatan. Pasti ini juga baik menjadi doa kita di bulan Ramadan untuk menghapuskan dosa, sekali lagi melakukan pertobatan. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Tentu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewariskan berbagai macam doa munajat untuk menghapuskan dosa. Bahkan secara rutin kita dianjurkan untuk beristighfar 3 kali ba'da salat fardu, dan kemudian di penghujung malam sediakan waktu untuk beristighfar. Orang-orang yang akan mendapatkan sinyal-sinyal spiritual dari Yang Maha Kuasa adalah mereka yang bangun di penghujung malam dan banyak istighfar mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kanu qalilan minal laili ma yahjaun wa bil ashari yastaghfirun. Ramadan adalah saatnya kita berusaha untuk melakukan membersihkan diri, menghapuskan dosa-dosa yang ada pada diri kita. Saum juga bisa dijadikan sebagai suatu tawassul atau bentuk cara pendekatan kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita menghadapi berbagai macam tantangan, kesulitan, bahkan berbagai macam praktik kezaliman seperti yang dilakukan oleh Nabi Nuh ketika Nabi Nuh siang, malam, pagi dan sore menyampaikan ajaran agama. Ia diperolok-olokkan, ia dihina, mereka tidak mau patuh dan mau mendengar dakwah Nabi
Nuh. Nabi Nuh mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala dan Allah memberikan resep kepada Nabi, lakukan ibadah saum. Setelah beberapa hari saum, Allah memberikan solusi, yaitu dengan memerintahkan kepada Nabi Nuh supaya membuat kapal perahu besar, dan ternyata perahu besar itulah yang kemudian menyelamatkan orang-orang yang patuh atau yang ikut kepada Nabi Nuh. Nabiullah Ibrahim alaihissalam mempraktikkan saum karena beliau berhadapan dengan tindak kezoliman Raja Namrud, penguasa diktator pada waktu itu. Diskusi beliau menang, debat juga beliau menang, tetapi kekuasaan ada pada Namrud. Namrud memutuskan Ibrahim harus dibakar hidup-hidup. Nabi Ibrahim tidak bisa minta tolong kepada manusia, maka satu-satunya adalah minta tolong kepada Allah. Beliau melakukan saum. Saum adalah merupakan sebuah ikhtiar spiritual untuk mendapatkan pertolongan Allah yang mungkin diukur oleh kita sebagai sesuatu yang suprarasional atau irasional. Tapi asal Islam mengajarkan mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah menurunkan perintah kepada api. Dalam Quran disebutkan, ya narukuni bardaw wa salaman ala Ibrahim, api dingin kamu kepada Ibrahim dan tetap kamu panas kepada yang lain. Lain halnya dengan Nabi Musa. Nabi Musa alaihissalam mendapatkan kesempatan sekaligus kehormatan untuk bisa berdialog dengan Allah di Bukit Sinai. Maka untuk menghadapi suatu tugas yang mulia, suci, dan dalam tanda kutip bergengsi ini, ia harus mempersiapkan kualitas spiritual yang kuat. Ia melakukan saum dan kemudian beliau sukses dalam melaksanakan tugas berdialog dengan Yang Maha Kuasa di Bukit Sinai. Nabi Yusuf alaihissalam pernah dizolimi, selain dilemparkan oleh kakaknya kepada sumur dan kemudian terkena fitnah setelah diurus oleh penguasa pada waktu itu. Dia dituduh sebagai orang yang melakukan kejahatan. Ia tidak bisa melakukan pembelaan karena kekuasaan ada pada penguasa raja pada waktu itu. Ia harus masuk penjara cukup lama, dan di penjara itu beliau melakukan saum. Allah memberikan sebuah pertolongan yang mungkin di luar estimasi nalar pada waktu itu, yaitu Nabi Yusuf mendapatkan kesempatan keluar dari penjara, dan dia punya kelebihan bisa menabirkan mimpi, terutama mimpi yang dirasakan sangat berpengaruh pada waktu itu kepada penguasa setempat. Ia diurus oleh kerajaan, oleh keluarga raja. Ia kemudian mendapatkan jabatan dan ujungnya bahkan dia menjadi pengganti raja, menjadi penguasa di Mesir pada waktu itu. Proses spiritualnya antara lain adalah beliau melakukan ibadah saum. Kita juga akan berhadapan dengan macam-macam. Pernah Nabi juga mengatakan, hai para pemuda, kalau kalian sudah siap nikah, segera nikah. Tapi kalau enggak mampu, belum siap nikah, padahal kamu siap ingin nikah, Nabi menyatakan perbanyak saum. Saum juga sebagai langkah usaha untuk mengendalikan emosi, menambahkan syahwat supaya tetap terkendali sesuai dengan petunjuk-petunjuk agama. Bahkan Islam juga mengajarkan saum itu sebagai bentuk kepasrahan kepada Allah, pertobatan kepada Allah. Maka lahirlah berbagai macam saum yang disebut saum kifarat. Ketika seorang melakukan sumpah atas nama Allah ternyata palsu, kemudian atau seorang bernazar tidak bisa dilakukan, atau seorang suami sumpah serapah mengharamkan istri, ilah namanya, maka mereka dikenakan wajib bertobat dan wajib saum 3 hari. Kepada mereka yang melaksanakan ibadah haji, memisahkan antara umroh dan haji, namanya haji tamattu. Mereka harus memotong al-hadyu, seekor kambing di tanah suci. Karena tidak dilakukan baik sengaja ataupun karena tidak mampu melakukannya, ia wajib melakukan denda saum 10 hari, 3 hari di tanah suci dan 7 hari di luar tanah suci.
Bahkan Islam juga mengajarkan, ada dalam Quran, didukung oleh hadis, mereka yang melakukan pelanggaran berat dalam ibadah Ramadan, melakukan hubungan badan di siang hari bulan Ramadan, maka ia harus taubat kepada Allah, mohon ampun kepada Allah telah melakukan pelanggaran besar, dan dia harus kifarat puasa 60 hari terus-terusan. Seperti halnya seorang suami yang sumpah serapah mengharamkan istri, disamakan dengan ibu kandung sendiri, zihar dalam bahasa fikih, ia harus bertobat, mohon ampun, minta maaf kepada istri, dan dia harus kifarat saum 60 hari terus-terusan. Seperti halnya juga mereka yang membunuh manusia tidak sengaja, ia harus berurusan dengan aparat yang berurusan dengan kecelakaan. Dia juga harus berurusan memberikan uang duka kepada keluarga, tidak ditentukan jumlahnya, dan harus berurusan dengan Allah yang punya nyawa, harus saum 60 hari terus-terusan. Saum caranya sama, tetapi bisa niat. Untuk apa ini ingin saum? Pertama tentu pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi tadi bisa kita lakukan saum itu karena ada satu keadaan, satu keinginan, sesuatu yang pada saat terutama pada saat nalar kita, ikhtiar kita tidak mungkin bisa melakukan, tapi tidak ada yang mustahil bagi Allah untuk memberikan sesuatu. Tempuhlah tawassulnya atau wasilahnya dengan ibadah saum. Oleh karena itulah saum yang beberapa hari lagi hendaklah kita gunakan sebagai bentuk taqarrub optimal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Saatnya kita silahkan banyak meminta kepada Allah. Bulan ini adalah syahrul ijabah, bulan dikabulkannya doa. Rugi kita kalau di bulan Ramadan ini malas berdoa. Ramadan ini adalah syahrullah, bulan Allah. Pada bulan ini nama Allah harus lebih banyak disebut daripada nama-nama yang lain. Berzikir 500 kali yang sehari semalam ba'da salat, subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah 1 kali, 100 setiap pada salat. Jangan ditinggalkan, paling tidak di bulan Ramadan sekarang ini. Ini adalah bulan Allah. Nama Allah harus banyak disebut daripada nama yang lain. Di penghujung malam perbanyak istighfar. Di saat-saat tertentu kita banyak berzikir menyebut nama Allah. Ramadan ini adalah syahrul Quran, bulan turunnya Quran. Quran secara utuh turun pada bulan Ramadan, Lailatul Qadar. Wahyu pertama Al-Alaq ayat 1 sampai 5 kepada Nabi juga pada bulan Ramadan. Tentu ada surat dan ayat-ayat lain yang turun pada bulan Ramadan. Malah beberapa keterangan mengatakan sebetulnya kitab suci sebelum Quran pun turun kepada para nabi pada bulan Ramadan. Wallahu a'lam. Tapi Quran pasti bulan Ramadan. Kegiatan kita di bulan Ramadan adalah baca Quran, tadarus Al-Quran, mendalami Al-Quran, dan tentu mengamalkan Al-Quran. Kalau perlu hentikan atau istirahat dulu untuk membaca yang lain-lain, apalagi yang tidak perlu. Konsentrasi kita adalah tiada hari tanpa baca Al-Quran, tiada malam tanpa bertemu dengan Al-Quranul Karim. Dan tidak boleh lupa, Ramadan itu adalah syahrul maghfirah. Allah menjanjikan akan memberikan ampunan kepada hamba-hambanya yang saum. Harus kita manfaatkan dengan memperbanyak istighfar, banyak bertobat, banyak melakukan sesuatu yang diperintahkan dan dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terutama di penghujung malam. Orang-orang yang akan mendapatkan sinyal ilahi untuk mendapatkan solusi dalam berbagai macam kesulitan, kepahitan, Allah menyatakan kanu qalilan minal laili ma yahjaun. Mereka banyak banyak mereka beristighfar di waktu-waktu. Istighfar kita baca bukan karena kita terlanjur dosa yang terasa, tapi istighfar dibaca dan jangan ada kesombongan. Untuk apa istighfar? Saya tidak pernah berbuat dosa. Ketika kita berpendapat seperti itu, ketika itu kita sedang berdosa karena ada kesombongan. Rasulullah kurang apa? Rasulullah dijamin, tapi Rasulullah adalah sosok pribadi yang paling banyak istighfar. Ratusan kali beliau istighfar, di penghujung malam beliau istighfar. Sekali lagi, ketika ada perasaan dalam diri kita merasa tidak perlu istighfar karena merasa suci, kesombongan yang tidak boleh kita laksanakan dan tidak boleh menjadi pikiran kita.
Jamaah yang berbahagia, tidak boleh lupa juga Ramadan ini adalah syahrul jud, bulan kedermawanan. Sedekah kita, infak kita harus lebih besar, harus lebih berkualitas dibandingkan dengan sedekah-sedekah di bulan lain. Ramadan bukan bulan meminta, tapi Ramadan adalah bulan memberi, bulan berpartisipasi, menolong saudara-saudara kita yang tidak mampu, menolong lembaga-lembaga yang memang memerlukan dana untuk keperluan dakwah dan pendidikan. Mari kita jadikan Ramadan sebagai puncak taqarrub kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah, kalau semuanya ini kita lakukan dengan tulus dan ikhlas, kita akan sampai kepada satu keadaan seolah-olah kita kembali kepada kesucian seperti pada saat kita lahir dari ibu kita masing-masing. Aqulu qouli hadza astaghfirullahal azim innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ma'asyiral muslimin, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Jamaah Jumat yang berbahagia, Ramadan harus kita jadikan sebagai tempat di mana kita banyak berada di masjid. Ramadan harus dijadikan sebagai bulan di mana kita tiada malam tanpa salat malam, dan Ramadan adalah bulan di mana hidup kita tanpa musuh, tidak punya lawan. Di bulan Ramadan kita tidak akan memberikan penilaian kepada seseorang karena informasi yang salah, bertabayun ketika mendapat berita tidak baik tentang teman kita. Kalau ada sesuatu yang kurang baik di antara kita, segera selesaikan. Jangan memanggil orang dengan panggilan-panggilan yang menyakitkan. Jangan memberikan gelar kepada orang lain dengan gelar-gelar yang menyudutkan dan melecehkan. Kemudian hindarkan diri dari suudzon, buruk sangka kepada orang lain, dan jangan suka sibuk mencari-cari kesalahan orang lain. Cari kesalahan diri sendiri, jangan mencari kesalahan orang lain. Hindarkan diri dari kebiasaan riba, menceritakan keaib orang lain. Allah Subhanahu wa taala murka kepada mereka yang biasa membuka aib orang lain itu dengan pernyataan Allah Subhanahu wa taala. Apakah mereka dalam ujung surat Al-Hujurat itu Allah menyatakan kemurkaannya, kebenciannya kepada orang yang suka menceritakan, membuka aib orang lain, riba. Mari kita laksanakan semuanya di bulan Ramadan. Ramadan adalah bulan di mana kita taqarrub lebih dekat pada Allah Subhanahu wa taala, dan Ramadan kita usahakan sebagai bulan di mana kita banyak memberikan kebaikan kepada orang lain. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahu akbar, Allahu akbar.